Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Terkadang ungkapan pendek mengungkapkan begitu banyak tentang apa yang terjadi di dalam pikiran dan hati seseorang. Seseorang dapat melihat sekilas ke dalam hati Hitler yang korup dengan ungkapannya yang terkenal, "Saya tidak mengerti mengapa manusia tidak boleh sama kejamnya dengan alam." Tindakan Hitler adalah yang paling kejam. 30 tahun yang lalu, ketika Santo Yohanes Paulus II terpilih sebagai paus, ungkapan sederhananya adalah "jangan takut", menunjukkan sikap yang Paus Yohanes Paulus II miliki selama 26 tahun masa kepausannya yang tak kenal takut. Dalam perikopa Injil hari ini, orang-orang Farisi mengatakan begitu banyak tentang keadaan hati mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang-orang Farisi semuanya terperangkap di dalam hukum dan kehilangan gambaran besar bahwa Kristus datang untuk membawa cinta kasih dari Allah dan cinta terhadap sesama. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipanggil untuk memiliki hati yang menghitung jasa kita, melainkan hati yang dipenuhi dengan cinta tanpa syarat. Saudara-saudari, karakter lain dalam perikopa Injil hari ini adalah Raja Daud yang dipuji oleh Kristus karena telah memilih untuk memberi makan pasukannya yang kelaparan dengan mengikuti beberapa norma hukum tentang makan. Dari kisah Daud dan Goliat, kita belajar bahwa Daud memiliki hati nurani yang berani sejak masa mudanya, dan bahwa ia percaya kepada Tuhan atas keterbatasannya. Hati Daud muda adalah jujur dan rendah hati. Raja Saul mencoba membunuhnya, namun ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua, dia mengalah dan kemudian menebus kesalahannya dengan tidak membunuh Saul. Hati Daud lemah ketika dia jatuh cinta pada istri Uria dan kemudian membunuh Uria. Namun demikian, hati Daud tidak menjadi dingin karena dosa ini. Sebaliknya, dia sangat menyesal. "Kasihanilah aku, Tuhan. Dalam kebaikan-Mu menghapus kesalahan, menghapus semua kesalahanku dari dosaku, bersihkanlah aku." Saudara-saudari terkasih, Daud memiliki hati yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Betapa kasih Kristus kepada para rasulnya dalam perikop hari ini. Kristus berjalan
melalui ladang gandum yang matang dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Mereka tertawa, mereka bercanda, berbicara tentang kota yang baru saja mereka kunjungi, berbicara tentang mimpi mereka, dan juga memakan hasil panen yang matang. Hati Kristus begitu tenggelam dalam cinta untuk para sahabatnya ini yang akan menjadi pilar gereja dan yang akan membawa pesannya ke seluruh dunia. Betapa jauh pikirannya dari kekecilan dan kepicikan, dari aturan-aturan kosong, dari hukum Farisi. Hukumnya adalah hukum kasih yang baru. Lihatlah hati yang begitu mengasihi manusia. Kristus memandang kita dengan cara yang sama seperti Ia memandang rasul-rasulnya sebagai sahabat yang dipanggil untuk menjadi pilar evangelisasi baru, sebagai rasul yang akan membawa firman-Nya ke ujung bumi. Dia membutuhkan kita untuk mengatakan ya akan panggilan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu